Baik, perkenalkan nama saya Raihan Rizky Alvareza dari kelas TIB 2023 akan mempresentasikan tentang praktikum GNU Linux Administration, di mana pada praktikum ini saya akan menjelaskan tentang basic bash terlebih dahulu. Pada praktikum bagian pertama ini kita akan cek versi bash, kemudian coba perintah navigasi, redirection, dan pipes sesuai dengan apa yang sudah ada di GitHub. Dimana di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen shell atau bash yang bisa kita lakukan. Baik, di sini kita langsung masuk ke prakteknya aja. Di sini kita masuk ke terminal, kita bisa klik Ctrl T. Oke, di sini kita sudah masuk ke terminalnya, dimana ini merupakan terminal dari Linux. Konsepnya mirip-mirip seperti terminal yang ada di Windows. Hal yang pertama akan kita lakukan, kita cek, kita masukkan komen UMI, dimana UMI ini digunakan untuk mengecek kita masuk sebagai user apa. Jika keluar nama kita, maka kita ada di user umum, user biasa. Kalau misalkan kita klik SU, nah maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, ini adalah hal-hal yang akan dilakukan untuk masuk ke root user. Di sini terjadi authentication failure. Oke, kalau begitu kita mungkin bisa coba. Kita menggunakan sudo min i. Kemudian kita masukkan password sesuai dengan sistem operasi masing-masing ya. Kan ada passwordnya. Jadi kita masukkan sesuai itu. Nah, di sini kita masuk ke root, di mana di sini kita adalah root atau super user. Nah, dengan kita masuk ke super user, kita mungkin bisa melakukan beberapa komen, atau mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang butuh izin super user seperti administrator di Windows. Jadi bisa install sesuatu yang, nah kemudian di sini kita akan masuk ke shortcut atau key binding pada terminal. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, sama seperti di Windows. Mungkin kita bisa contohkan. Di sini kita bersihkan dulu. Kita langsung praktek aja ya. Ctrl plus L. Nah, karena di sini saya ingin masuk ke mode biasa, kita masuk ke mode biasa dulu. Tadi Ctrl L digunakan untuk membersihkan riwayat output terminal. Kemudian kita bisa Ctrl C. Jadi di sini misalkan tadi ya, kita masuk ke root. Nah, di sini kita bisa batalkan. Nah, ini kita bisa batalkan apa yang akan dilakukan di root. Jadi Ctrl C kita bisa digunakan untuk membatalkan perintah yang sedang kita ketikkan sebelumnya. Kalau di sini ada Ctrl W untuk menghapus satu kata ke belakang kursor. Misalkan di sini aku Raihan. Nah, kita bisa pakai Ctrl W. Nah, dimana di sini kursornya kan posisinya ada di kanan kan, aku Raihan. Nah, di sini dia akan menghapus satu kata yang ada di sebelah kiri kursor. Jadi misalkan kita Ctrl W, nah maka Raihannya akan terhapus. Nah, di sini ada namanya Ctrl U. Artinya dia akan menghapus semua baris setelah kursor. Aku Raihan. Misalkan ini saya taruh di huruf R, kemudian kita masukkan Ctrl U. Maaf, bukan Ctrl U, tapi Ctrl K setelah kursor. Jadi misalkan aku Raihan. Kita taruh di R, kemudian kita Ctrl K. Maka Raihannya akan hilang. Jadi dia akan menghapus seluruh yang ada di setelah kursor, yang ada di sebelah kanan ini tadi. Kemudian Ctrl A. Aku Raihan. Kita Ctrl A, kita akan ke baris awal. Kemudian kita ke Ctrl E. Untuk kita akan menuju ke akhir baris. Kemudian kita bisa klik Ctrl R untuk kembali ke komen yang sebelumnya mungkin sudah kita ketikkan.
Dimana di sini kita klik Ctrl L. Nah, nih aku Raihan nih. Nah, di sini kita juga bisa misalkan aku Raihan. Di sini kita copy. Nah, kita bisa pakai Ctrl Shift C, kita hapus. Bentar, ini aku Ctrl C dulu. Nah, setelah itu kita bisa Ctrl Shift V. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih itu shortcut atau key binding pada terminal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke navigation, di mana di navigasi ini ada beberapa perintah default yang dimana perintah default ini bisa kita gunakan seperti yang ada di terminal Windows. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya pwd. Nah, pwd ini apa fungsinya? Pwd adalah untuk menampilkan direktori di mana kita berada. Nah, di sini kan kita ada di ini biar lebih mudah. Kita langsung buka filenya. Nah, di sini kita ada di home Ryan Rizky, kita ada di direktori utama atau di user. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kita misalkan di sini ls ya, ls. Nah, apa ini? Desktop documents, downloads, musik, picture dan lain-lain. Nah, dia akan menampilkan folder-folder ini. Jadi apa saja sih yang ada di halaman utama ini, yang ada di user. Nah, di sini kita bisa bermain sedikit trik, di mana menu ls ini kita bisa sedikit modifikasi, di mana di sini misalkan setahu saya ls min L. Nah, ini untuk apa min L ini? Supaya kita tambahin flag L ini untuk menampilkan konten dari direktori yang view-nya itu lebih tertata. Jadi kita bisa lebih enak untuk lihatnya. Kalau yang di pertama, ls yang pertama kan cenderung agak nggak enak nih. Tulisannya biru semua ke kanan gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai flag L. Nah, untuk manipulation selanjutnya, ini ada yang namanya CD. CD ini sama seperti yang ada di Windows ya, CD. Nah, CD ini kalau misalkan kita masukkan normal, nah dia nggak akan terjadi apapun karena CD ini digunakan untuk berpindah directory. Nah, misalkan di sini saya masukkan CD documents. Nah, maka kita akan masuk ke folder documents. Nah, kurang lebih seperti itu. CD-nya sedikit lebih sederhana dari Windows. Jadi kita cukup masukkan nama direktorinya aja dengan spasi, maka kita akan berpindah. Nah, di sini kita kembali ke awal. Nah, cukup klik CD lagi, ketik CD lagi, kemudian enter. Kita akan kembali ke direktori utama. Nah, di sini ada copy, yaitu untuk menggunakan berkas. Nah, untuk menggunakan copy ini ada beberapa cara. Cara yang paling standar ya. Ini saya demokan yang paling standar aja. Di sini saya udah siapkan di downloads. Di downloads. Nah, ini kan ada Google Chrome stable ini. Nah, di sini kita ingin pindahkan. Jadi kita ingin pindahkan supaya Google Chrome ini pindah ke documents, Oke. Kalau gitu kita masukkan caranya, kita ketik cp dot atau apa namanya nih, downloads. Nah, kita ketikkan direktori asal yang akan di copy. Kemudian setelah itu kita atau nama filenya Google Chrome stable current amd64.debian. Nah, setelah itu kita spasi dot atau direktori yang ingin dituju. Misalkan kita ingin pindahkan ke documents tadi. Documents. Nah, setelah itu kita enter. Kita cek di documents. Nah,
maka aplikasi Google Chrome kita ini akan dipindah secara otomatis ke dokumen. Nah, setelah itu kita bisa gunakan komen yang lain, di mana di sini ada namanya MV atau move, memindahkan berkas. Di sini saya sudah sediakan beberapa folder. Kita bisa pindahkan Google Chrome Stable ini ke kemana, masih kosong, ke game. Kita pindah ke game. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal MV, kemudian kita ketik nama filenya. Bentar. MV. Nah, kita tinggal ketikkan betul, kita tinggal klik nama filenya. Nah, ini karena terlalu lama, di sini kita bisa copy menggunakan Ctrl Shift C, kemudian Ctrl Shift V. Nah, setelah itu kita tinggal spasi. Jadi spasi ini artinya kita akan menuliskan library mana ya yang akan dituju. Misalnya kita ke game. Nah, berarti kita akan bentar. Kita ketik MV. Kita nggak ada di dalam ini dokumen, jadi kita cd dulu. Nah, setelah itu kita Ctrl Shift V, kita spasi, kemudian kita ke game. Comment not found. Oh, belum ada MV-nya. Kemudian kita pindahkan ke game. Nah, sekarang sudah dipindah. Jadi itu untuk move. Kemudian selanjutnya ada mkdir atau make directory, di mana kita akan membuat directory baru. Di sini misalkan di game. Oh, janganlah, di sini aja. Browser. Misalnya kita ingin bikin directory musik. Nah, di sini kita tinggal bikin aja mkdir atau make directory musik di dokumen. Nah, maka akan keluar musik. Nah, sudah ada kan? Nah, oke. Setelah itu rm atau remove. Di sini kita bisa remove nih. Rm musik. Sebentar. Nah, di sini kita bisa gunakan rm untuk menghapus. Misalkan di game tadi kita ada Google Chrome, kita tinggal ketik rm sama nama filenya, kita Ctrl V aja di sini. Setelah itu, bentar, cd, kita masuk lagi ke game. Nah, setelah itu kita tinggal ketikkan Google Chrome Stable ini aplikasinya. Maaf. Harusnya rm. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, itu tadi adalah komen untuk meremove atau mendelete file. Nah, kemudian selanjutnya ada redirection. Di mana redirection ini kita langsung praktek aja. Di sini ada echo hello test.txt. Artinya kita menulis halo ke file test.txt. Nah, di sini kita coba.
Oh, lupa ya. Bentar. Ini harusnya echo. Kita ketik manual aja. Halo test.txt. Nah, artinya kita menulis hello ke test.txt. Kita masuk ke gamenya, kemudian kita buka. Nah, maka akan muncul halo. Nah, setelah itu kita tambahin Anda, sama kayak di praktikum sebelumnya, kita echo Anda. Nah, jika garisnya tanda panahnya ini 2, maka dia akan nambah baris baru. Salah. Echo Anda test.txt. Nah, maka dia akan nambah di sini. Halo Anda. Nah, bisa kita lihat. Nah, setelah itu di sini misalkan kita bikin pagi nih, dia akan menimpa. Dia akan menimpa bikin pagi ini baru. Jadi file yang udah kita buat sebelumnya, nah dia akan menimpa. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia akan menghapus ketikan kita sebelumnya dan menggantinya menjadi pagi sesuai dengan komen yang kita ketikkan ini. Nah, setelah itu kita bisa pakai menu concatenate atau cat test.txt. Nah, untuk menampilkan isi dari test.txt ini. Di sini isinya kan pagi. Nah, setelah itu ada yang namanya pipes. Di sini kita bisa. Oke, jadi di sini pipes kita bisa gunakan pipe di sini. Di mana pipes ini redirection dilamakan dengan karakter tegak lurus. Nah, perintah kita misalkan masukkan ya perintah yang ada di GitHub di sini. Cat. Nah, file.txt ini sesuai sama file kita test.txt. Setelah itu kita pipes grep. Nah, di sini kan yang di GitHub itu halo. Nah, setahu saya pipes ini ketika kita ingin menampilkan sesuatu yang ada di dalam file, maka kita harus menyesuaikan dengan isinya. Nah, di sini kalau kita masukkan halo, nah maka dia akan muncul file sorry. Mana ya, test.txt. Nah, dia nggak akan muncul di sini karena halo nggak ada di test.txt, adanya pagi. Nah, setelah itu gimana caranya? Kita bisa tampilin pagi di sini. Nah, kalau di sini kita dia akan muncul. Tapi kalau misalnya kita masukkan halo, ya dia nggak akan muncul. Soalnya nilai yang ada di sini tuh pagi, bukan halo gitu. Jadi dia baru akan muncul kalau nilai yang kita masukin atau kata atau karakter yang kita masukin itu sesuai sama karakter yang ada di dalam test.txt gitu. Nah, di sini semua perintah itu bisa dibaca manualnya dengan perintah man. Nah, di sini kita misal gunakan man ls. Nah, di sini kita akan tampil banyak sekali directory deskripsi ya. Segala macam bentuk apa ini namanya? Kan ada min v, ada min n, min o, min p. Nah, itu dengan masing-masing fungsinya. Di sini misalkan kita quit ya. Nah, habis itu ada lagi nih namanya man grab. Nah, ini ada banyak sekali fungsinya, mulai dari ada min v, kemudian min i, min f, min g, min p, dan segala macamnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita quit lagi aja. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan terminal atau bash ini. Selanjutnya kita loncat ke materi berikutnya, yaitu apt package manager. Selanjutnya kita masuk ke apt package manager, di mana di apt package manager ini kita disuruh untuk apt update, upgrade, install, dan remove.
Sebenarnya apt ini sudah bisa kita gunakan kalau saya mau ini loh, input device. Kan kalau VirtualBox yang versi Windows, kita bisa insert Ghost Edition CD image, itu gampang banget. Kita tinggal insert, kemudian kita jalanin file exe-nya di file explorer yang udah muncul di PC. Nah, di sini kan kalau di Ubuntu kan kita nggak bisa langsung kayak gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan update dulu, kemudian kita run file.sh-nya biar extensionnya Linux ini bisa jalan dan layarnya bisa kita full screen kan. Nah, berhubung saya sebelumnya udah update, tapi di sini saya kasih contoh aja lah ya. Di sini kita bisa update lagi, mungkin bisa diupdate lagi ya, sudo apt update. Nah, di sini kita update lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini ada ready package list. Nah, di sini kan ada keterangan 121 package can be upgrade run apt list upgradable to see them. Kita bisa lihat apa aja yang bisa di upgrade. Nah, di sini kita tinggal sudo apt upgrade. Nah, ini install update untuk aplikasi yang terinstall di sistem. Upgrade. Di sini ada ketujuan after this operation 7419 kilobytes of additional disk will be used. Ini nggak masalah ya, kita masukkan yes aja. Nah, di sini dia akan download beberapa hal yang dibutuhin. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini prosesnya udah selesai secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita bisa upgrade sistem dan menghapus aplikasi atau software versi lama. Ini opsional ya. Kita coba aja sudo apt full upgrade. Nah, di sini udah ada semua. Nggak ada sih, cuma ada 3 not upgraded. Jadi di sini kita sudah complete semua. The following package were automatically installed are no longer required. Udah semuanya, dan di sini ada yang namanya sudo apt auto remove, dimana kita hapus dependensi yang udah nggak dibutuhkan oleh package manapun. Nah, ini nggak usah dihapus karena saya pengennya dia ada di sini aja. Nah, kemudian di sini ada studi kasus package fping. Kita bisa mencari software di repository. Misalkan di sini kita sudo apt search fping. Nah, di sini ada Jemi 511, Jemi 1042. Ini package to network host, kemudian connectivity monitor tools, ada plugin for Nagios compatible monitoring system, dan ada request to network host. Jadi ini bawaannya. Nah, setelah itu kita bisa install software juga. Sudo apt install kok search kepencet. Nah, ini kita bisa install beberapa, dan di sini kita ada fping 511 setting up dan processing triggers for ManDB 21021. Artinya kita udah ini ada 206.973 files and directories currently installed. Jadi ini sudah terinstall semua.
kurang lebih udah aman. Dan di sini ada sudo apt remove fping karena saya pengennya install aja, jadi jangan dihapus. Nah, di sini kita bisa mengganti repositori Ubuntu dari kan defaultnya UK. Nah, habis itu kita ubah ke repo Indo biar proses downloadnya berlangsung lebih cepat. Nah, di sini kita bisa jalankan aplikasi yang namanya software updates. Kita tinggal ketikkan aja software properties GTK. Nah, setelah itu kita akan diarahin ke aplikasi software and updates ini. Nah, setelah itu kita klik pilihan download from, kemudian kita order. Setelah itu ini United States, kita Indo. Nah, Indonesia. Setelah itu kita pilih Kartolo. Setelah itu kita choose. Kita masukkan password dulu. Nah, setelah itu tutup software updates-nya. Nah, kita reload. Refresh software cache. Nah, ini sistem akan mengganti dengan miliknya Kartolo Dautamanet ini, data utama net. Nah, di sini kita bisa menguji apakah repositori sudah diganti dengan menjalankan perintah sudo apt update. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih hit 1, 2, 3, 4 ini HTTP-nya adalah kartolo.sby.datautama.net, yang artinya kita udah download dan menginstal dependensi dari server Kartolo ini, server Indonesia. Jadi di sini reading package list done, kemudian building dependency tree done, dan dengan segala macamnya. Artinya kita udah berhasil install. Nah, di sini hasil dari penggantian repository akan ditulis di etc apt source list. Nah, di sini kita bisa gunakan cat etc apt source list. Nah, di sini kita udah bisa kita lihat bahwa server Kartolo ini dependensinya udah kita install semua. Jadi udah aman. Udah kita pindah servernya, kita udah nggak menggunakan default UK lagi, tapi kita gunakan yang versi Indonya, kurang lebih begitu. Mungkin yang untuk materi yang kedua ini, next kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu partition and file system. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke partition and file system, dimana di sini kita akan bikin partisi. Ada banyak sekali jenis file systemnya, yaitu yang didukung oleh kernel Linux ini ada ext, ada btrfs, ada zfs, ntfs, dan fat. Di sini kita bisa bikin partisi baru. Di sini kita akan bikin partisi 5 GB, tapi di sini kita bikin dulu harddisknya di VirtualBox. Di sini kita matiin dulu aja. Stop, power off. Setelah itu kita bikin partisi baru di VirtualBox. Dimana di sini kita klik settings, kemudian kita klik storage, kemudian di sini kita bikin ini. Nah, setelah itu kita attachment. Nah, di sini kita create VDI VirtualBox disk image. Ini jangan di setting. Di sini kita tambahin 5 GB.
sini kita bisa lihat ini 5 GB. Udah. Nah, di sini kita klik oke. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, setelah masuk, nah kita bisa cek apakah disk terdeteksi menggunakan perintah lsblk. Nah, di sini kita lihat lsblk. Dan di sini, nah, di sini ada SDA, di mana SDA ini SDA 1, SDA 2, yang artinya SDA 1 ini SDA 3 ini adalah utama ya. Jadi 60,9 GB ini yang kita gunakan di awal ketika install Linux ini. Nah, setelah itu ada SDB yang bawah ini. Nah, ini berhasil kita create 5 GB virtual disk yang tadi sudah kita setting di Linux. Nah, di sini jika kita tambahkan flag F, maka file sistemnya akan ditampilkan. Jadi lsblk flag F. Nah, ini file sistemnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, maka dia akan lah ini 44,7 GB ini. Nah, setelah itu setiap perangkat keras ini akan terhubung dan masuk dalam folder dev yang berarti device. Dev ini device, jadi dapat dicek pakai perintah ls dev. ls dev. Nah, ini ada banyak banget di sini. Nah, setelah itu nah, kita bisa pakai cfdisk. Jadi pertama, untuk bikin partisi GPT untuk dev SDB ini, kita bisa pakai perintah sudo cfdisk /dev sdb. Nah, kita masukin password dulu. Nah, setelah itu kita bisa pilih GPT. Nah, setelah pilih GPT ini, kita tinggal pilih new. Nah, setelah itu kita klik enter untuk allocate keseluruhan storage dalam satu partisi. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini kurang lebih. Jadi 5 GB Linux file system. Nah, setelah itu kita klik write. Nah, write. Are you sure? Oke, kita ketik yes. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita bisa quit. Nah, habis itu kita jalankan kembali perintahnya lsblk kemudian min f. Nah, di sini kita bisa cek. Oh. Nah, SDB1. Nah, SDB1 ini udah ada tulisannya nih. ISO 966 Jolly VPOX Cache 70 14 100%, 2024 01 15 14 segala macamnya, yang artinya di sini kita bisa lihat bahwa SDB1 ini udah muncul
di bawahnya SDP. Nah, ini tandanya kita udah berhasil bikin partisi, tapi partisi ini belum bisa kita pakai karena belum punya file system. Nah, di sini kita di format dengan file system tertentu agar bisa dilakukan proses write and read. Nah, di sini kita bakal pakai file system yang paling umum yang ada di Linux ini, yaitu x4 atau ext4. Di sini kita bisa masukkan perintah sudo mkfs.ext4 min-l second disk dev sdb 1. Nah, di sini perintah ini akan bikin kita jadi super user buat bikin mkfs atau yang berarti make file system dengan format ext4. Nah, flag L ini untuk memberi label pada partisi yang kita buat. Jadi kayak di Windows ada sistem C, B, D, E atau mungkin lain-lain. Nah, kemudian kalau kita jalanin perintah lsplk -f, nah hasilnya akan seperti ini, ext4 1.0 second disk. Nah, di sini kita akan lihat ada SDP 1-nya, ada ext4 ini, yang artinya kita udah berhasil format partisinya. Nah, next kita bakal mounting partisi. Jadi ada dua metode, yaitu temporary dan permanen. Nah, kalau temporary ini kalau OS di restart partisinya nggak akan di mounting dan harus di mounting ulang. Nah, di sini kita mau yang permanen aja. Jadi di sini kita langsung masukkan mk make directory second disk. Nah, habis itu sudo micro c fs. Oh, sudo micro kemana? Di sini sudo micro command not found. Nah, artinya kayaknya kita belum install micro di terminal. Jadi di sini kita install micro dulu. Kita pakai cara yang paling gampang, kita pakai snap. Sudo snap install micro min classic. Nah, di sini kita tunggu aja. Jadi kita harus install micro dulu biar bisa jalanin komennya si micro ini, biar bisa kita edit-edit fasttabnya. Nah, di sini udah terinstall. Nah, salah satu cara alternatifnya adalah kita bisa cek micro min version. Nah, di sini kita bisa cek micronya udah terinstall versi 2013. Nah, setelah itu kita bisa masukin komennya. Nah, di sini kita masukin komennya nih di directory utama. Saya bikinnya di directory utama aja ya. Ini terserah mau dibikin di mana aja. Second disk. Oke, file access kita udah bikin sebelumnya. Atau kita gini aja deh, kita bikin yang enak. mkdir nggak usah lah, langsung aja sudo micro etc
fs tab. Nah, di sini dev sdb. Nah, ini kita tambahin ini di baris terakhir. sdb1 Raihan Rizky Secondis txt 4 defaults 0 1. Nah, habis itu kita Ctrl S, kemudian kita keluar, sudo mount min a. Nah, di sini kita lihat lslbk lsblk. Nah, di sini udah diterapkan, dimana di SDB ini 5 GB di SDB satunya. Nah, ini home Raihan Rizky, kemudian second disk. Nah, jadi jika sistem di restart, maka partisinya ini bakal tetap ada, nggak kayak yang temporary tadi. Nah, di sini kita bisa cek aja lah, kita restart Ubuntu-nya masih ada apa enggak gitu. Kita restart aja dulu ya. Nah, ini udah selesai di restart. Nah, habis itu bisa dilihat kita masuk aja langsung ke terminal. Nah, di sini kita cek lsblk. Nah, ini udah ada. Jadi setiap kali kita restart sistem, maka SDB1 ini home Raihan Rizky second disk kita yang partisi 5 GB tadi udah bakal tetap ada ketika kita restart sistem. Jadi udah aman, nggak temporary lagi. Kurang lebih seperti itu. Next kita bisa lanjut ke materi user and file. Jadi di sini kita bakal lanjut ke praktek bikin user baru, di mana di sini kita bisa bikin user baru dengan komen sebagai berikut: sudo add user. Nah, ini diikuti dengan nama user yang ingin dibuat. Jadi di sini saya bikin user yang namanya Rama misalkan. Sudo add user Rama. Nah, kita masukin password kita dulu. Nah, di sini kita bikin new password. Kita bikin yang agak kompleks biar nggak disuruh ngulang-ngulang. Kita bikin Rama, room number 02, phone, non, yes. Nah, setelah itu kita lanjut ke komen berikutnya, dimana di sini setelah kita berhasil membuat new user, di sini kita mau cek, kita mau switch atau kita mau change user. Nah, di sini kita bisa ubah
kita pakai flag D, kita bisa ubah lokasi dari home directory pengguna. Jadi kita sudo usermod, kemudian min d atau var, atau kita masukkan nama usernya. Nah, setelah itu kita switch, kita su rama switch user. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini kita masukin passwordnya. Passwordnya salah. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kita bisa masuk ke home user baru, yaitu Rama. Nah, di sini kita bisa cek di mana di sini kita bisa pakai cd home Rama. Nah, di sini kita udah bisa masuk ke direktorinya si Rama di new user atau sebagai new user. Nah, di sini ada beberapa perintah yang dimana di sini ada file ownership and permission. Jadi setiap file dan direktori di Linux ini punya 3 permission untuk 3 jenis pemilik. Dimana dia read dapat melihat dan menyalakan konten file, kemudian write, kemudian execute. Nah, di sini bisa kita lihat di mana di files, di mana di sini kita lihat second di sini masih terlock dan test.txt ini terlock. Nah, di mana di sini kita bisa cek, kita masuk ke terminal, kita pakai ls min l. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa test.txt ini adalah punyanya si Ryan Rizky. Nah, di sini kita bisa buka filenya dan kita bisa edit juga. Misalkan di sini teks namanya pagi jadi pagu, Ctrl S. Nah, ini bisa kan? Nah, tapi nanti ketika di sini kita misalkan login sebagai Rama misalkan, bisa kita coba di sini. su, kita switch user dulu ke Rama. Nah, di sini kita coba open dulu. Kita coba ini aja dulu kali. Bentar, exit. Nah, di sini misalkan kita bikin dia apa? Terlock. Misalkan kita bikin sudo chown Rama dan test.txt. Nah, setelah itu coba kita buka. Nah, maka di sini dia akan terlock. Di sini dia akan muncul, dia akan read only. Karena apa? Karena di sini kita bakal lihat bahwa kita chown atau kita set kepemilikan filenya ini ke user yang Rama. Nah, di sini misalkan kita kembalikan sudo chown kemudian Raihan Rizky test.txt, maka dia akan kembali dibuka harusnya. Di sini coba kita cek. Nah, dia nggak akan terlock. Jadi di sini kita bisa edit filenya. Di sini kita pagi. Nah, di sini kita save. Nah, di sini akan bisa lagi. Nah, kurang lebih permission filenya seperti itu. Jadi di sini kita bisa edit sesuka kita. Dimana di sini kita bisa lihat bahwa nah, sebentar. Setelah itu kita coba bermain dengan beberapa dr, wxr, xrx ini. Sekarang coba kita masukkan. Nah, di sini kita bisa cek lagi nih. Dari saya kosongin aja terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek ls min l. Nah, di sini ada beberapa permission. Nah, misalkan di sini kita mau supaya, nah ini kan
test.txt kan min r w x r min x r w min 1. Nah, di sini kita bisa ubah sedikit, dimana di sini kita bisa tambahin chmod 0 min w test.txt. Dan kita cek lagi ls min ld ls min l. Nah, di sini kita cek bahwa dia akan write-nya akan hilang. Jadi min r w x r min x r min min, artinya untuk write yang x r w yang di sebelah kanan tadi ini udah bisa dihapus. Nah, kemudian jika kita lihat di kita lihat di GitHub-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah stat. Nah, di sini jika kita lakukan lsl pada sebuah file, nah outputnya itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi di sini perlu saya jelaskan juga bahwa min itu artinya adalah file type, di mana min ini dia file type-nya test.txt. Nah, di sini kita pakai studi kasus yang ini aja ya. Nah, jadi dia test.txt, tipenya file, kemudian permission-nya rw xrw min r. Kalau ini kan enggak, ini rw xr min xr min min. Nah, itu adalah kode permission-nya. Apa aja sih apa yang bisa kita lakukan dengan file ini? Kemudian satu ini hard link count, dan user owner-nya adalah kita sendiri, Ryan Rizky, dan file size-nya adalah 5 KB atau MB. Nah, kemudian ini adalah timestamp waktu modification timestamp-nya, dan ini adalah file name-nya. Nah, jadi di sini setiap huruf ini mencerminkan permission tertentu. Ada R sebagai read, W sebagai write, dan X untuk execute, dan min tidak diatur permission-nya. Nah, permission ini selalu diurutkan berdasarkan read, write, dan execute. Jadi RWX. Nah, RWX itu pasti mutlak ya. Jadi ini pasti urutannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Baik, sekian praktikum dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.